Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Terdengar. Suara kalian ya nggak kedengeran sebentar. Ya ampun, apa nih? Bentar. Setting. Device setting. Suara speaker ini. Coba ngomong lagi dong. Suara kalian nggak kedengeran tadi. Halo Pak. Oke, asik. Sip, Rehan, terima kasih. Oke. Ada yang dari Stay? Atau Kimia Dasar B? Nggak ada ya? Oh ya udah, kalau nggak ada chat. Di chat ada yang ngasih soal? Nggak ada juga. Ada yang mau ditanyakan? Tentang materi boleh. Kalau punya soal silakan. Oke, ada soal dari Khafifah. Oke. Saya pasang dulu. Ini pulpennya di sebentar, saya share screen. Sudah kelihatan layarnya? Terlihat Pak. Sudah. Oke, sudah kelihatan. Saya buka di sini. Sebentar. Setup kelas notebook. Blank notebook. Next. Sebentar sambil menunggu. Waduh, salah deh. Sebentar. Mapping. Oke. Oke, sudah ternyata. Getting your class notebook ready. Oke. Soalnya nih.
Pak, maaf. Bapak nggak ada suaranya. Jadi ini itu kan Oke, sekarang gimana? Masih belum ya? Tes, 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 Sudah, tes. Pak. Aman, Pak. Sudah? Sudah ada belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, oke, baik. Oke. Ternyata ada yang kesenggol, mic-nya mati. Oke. Satu lagi. Oke, ini. Yang saya coretan saya ada di sini. Nanti saya buat ini. Using kolaboratif, saya tambah section. Oke. Kita sekarang Rabu Februari. Oke, nanti semua yang saya coret, Anda lihatnya di sini. Masuk ke Teams-nya klinik, gitu ya. Teams-nya klinik, cari kelas notebook. Udah masuk kelas notebook, nanti carinya di collaborative space. Cari yang saya, gitu ya. Nanti semua yang coretannya ada di sana. Oke, coretan malam ini. Oke, kita balik lagi. Tadi kita punya reaksi yang ini. Kita punya reaksi itu gitu ya. Saya sederhanakan saja reaksinya jadi ini. Agas menjadi 2B yang sama-sama gas. Yang namanya hukum laju itu adalah R sama dengan suatu konstanta dikali konsentrasi reaktan pangkat sesuatu. Karena ini gas, kita boleh pakai konstanta kali tekanan reaktan pangkat sesuatu. Nah, jadi kalau saya mau punya hukum laju, maka saya harus punya tekanan reaktan. Di sini adalah tekanan A. Di soal, itu yang dikasih tekanan total. Tekanan total. Sekian, 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 sekian. Maka yang perlu Anda lakukan adalah cari tekanan A-nya. Caranya gimana? Caranya buat reaksinya dulu. A gas menjadi 2B gas mula reaksi sisa. P0. Di awalnya cuma ada P0. Dia bereaksi sebanyak X. Maka dia akan berkurang min X. Di sini plus 2X. Ini P0 min X. Ini 2X. Maka P total itu adalah P0 dikurang X ditambah 2X. Maka saya punya P0 ditambah X. Itu adalah P total. P0-nya berapa? P0 sama dengan P saat T sama dengan 0. Di soal ada. Pada saat 0, ada tekanannya. 15,76. 15,76 mmHg.
Ya. Nah, itu adalah penol. Kalau saya mau mudah, kebetulan lagi di sini gitu ya, kita pakai Excel. Buat tabel gitu ya. Kalau nanti Anda ujian nggak ada Excel ya buat tabel aja gitu ya. Ini adalah waktu, gitu ya. Waktu, kemudian ini adalah P total. P total gitu. Yang ini adalah X. Ini adalah PA. Kita masukin dulu ini. Nilainya adalah ini 0181513 0 181513 1164. P totalnya 1576, 15,76, 18,88, 22,79, dan 27,08. Oke. X-nya, kalau kita lihat rumus yang tadi, yang ini, PT, P total gitu ya, sama dengan P0 ditambah X. Maka X-nya itu adalah P total dikurang V0. Maka kalau saya mau cari X di sini, saya tinggal masukkan P total. Oh iya, kita kasih ininya dulu. Insert, sorry. Insert P0. P0-nya itu sama dengan 15,76. Control copy. X itu adalah P total dikurang P0. Kita dapatnya sih. Oke. PA berapa? Nih PA. PA ini. Maka PA itu adalah P0 dikurang X. Kita masukin ini P0 ada. Maka P0 dikurang X. Ini tekanannya. Jadi saya sudah punya waktu, saya punya PA, tekanan A. Maka sekarang kita lihat hubungannya. Apakah dia orde 0, orde 1, atau orde 2? Pilihannya cuma 3 itu. Apakah dia orde 0, orde 1, atau orde 2? Caranya gimana? Caranya coba. Kalau orde 0, sumbu X-nya T, sumbu Y-nya itu konsentrasi atau tekanan A. Gitu ya. Kalau orde 1, maka bentuknya turun seperti itu, linear. Ini T, ini logaritma natural PA. Maka kurvanya lurus ke bawah. Orde 2, ini T, ini seper tekanan A. Maka dia naik ke atas. Jadi kita harus lihat dia linearnya yang mana? Orde 0, 1, atau 2. Caranya gimana? Caranya buat ini PA itu untuk orde 1, orde 0. Orde 0 gitu ya. Untuk orde 1, ln dari PA itu orde 1. Seper PA itu untuk orde 2. Kita buat orde 1, orde 2. Kita masukin saja sama dengan logaritma natural ini. Sama dengan 1 dibagi ini. Ke bawah. Kita lihat yang linearnya yang mana. Insert. Waduh, kegedean. Ya, ini. Coba di sini saja. Select data. Add. Orde 0. Orde 0 itu X-nya adalah waktu. Sumbu Y-nya adalah tekanan. Oke. Kemudian masukin orde 2. Orde 1. Itu orde 0, sorry tadi. Orde 1, X-nya adalah waktu. Sumbu Y-nya adalah logaritma natural. Orde 2. Orde 2. Sumbu X-nya adalah waktu. Sorry. Benar.
Sumbu Y-nya adalah 1 per tekanan. Oke, kita udah punya 3. Sekarang kita lihat. Yang biru kita kasih regresi. Ini yang, sorry, ini saya nggak tahu. Kita taruh dulu aja. Yang oranye juga kita kasih regresi. Yang abu-abu juga kita kasih regresi. Yang abu-abu. Karena nggak kelihatan, kita kasih sorry. Legend sini. Nah, salah, legend jelek. Di atas. Itu. Yang biru itu ada order 0. Yang orange itu adalah order 1. Yang abu-abu itu adalah order 2. Cara ngelihat linearnya gimana? Lihat R kuadratnya. R kuadrat yang mendekati 1 itu menunjukkan bahwa semua titik itu ada di satu garis. Kalau kita lihat antara order 0 yang warna biru, order 1 yang warna orange, dan order 2 yang warna abu-abu, yang R kuadratnya paling mendekati 1 itu adalah order 1. Order 1. Maka kesimpulannya, untuk reaksi ini adalah reaksi order 1. Nilai K-nya berapa? Nilai K-nya ini. Kalau saya punya ini, order 0, persamaan garisnya itu adalah, sumbu Y-nya adalah PA, gradiennya adalah min K, karena dia ke bawah, X-nya adalah T, ditambah P0. Yang ini, sumbu Y-nya adalah ln PA, gradiennya miring, min K, sumbu X-nya T, ditambah ln P0. Yang ini, seper PA, sama dengan gradiennya tegak, positif K dikali T, ditambah seper P0. Jadi kalau Anda lihat, kalau mau cari nilai K, lihat gradiennya saja. Kalau Excel tadi, gradiennya adalah ini. 0,0011. Y sama dengan min 0,11 minus 0,0011x ditambah 2,7404. 2,7404. Maka gradien ini itu adalah nilai K. Maka dia adalah order 1 dengan nilai K-nya adalah 0,0011. Satuannya, lihat ininya, second. Maka satuannya adalah second min 1. Jadi soal ini, saya lupa ini soal kapan. Kayaknya soal ketika pandemi deh. Saya lupa atau gimana. Saya pernah lihat. Tujuannya adalah Anda bisa menyelesaikan ini dulu. Anda paham bahwa laju reaksi itu hubungannya dengan tekanan. Tekanan reaktan, bukan tekanan total. Sehingga diharapkan Anda bisa buat ini. Persamaan ini. Sorry, kok ngawur namanya. Persamaan ini. Ya. Kemudian menurunkan hingga persamaan ini. Kemudian Anda harus bisa menentukan order 0, 1, atau 2. Kita batasi untuk kimia dasar. Kalau tidak 0, 1, 2. Cuma ada 3 itu. Oke. Harusnya udah ada di sini. Kalau Anda lihat di Teams, harusnya, di Teams di mana? Di Teams harusnya udah ada di sini. Coretannya udah muncul. Udah ngesinkron. Jadi Anda nggak perlu nyatat. Oke, itu yang pertanyaan dari Mbak Khofifah. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Oh, Davin Gues. Oh, masuk aja lah Davin.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Gimana tadi? Kok ini sih? Bisa pindah ke depan. Jadi tahapannya harus runut, harus berurutan. Kalau tahapannya ngaco, agak sulit soal ini. Jadi Anda harus melihat hubungan ini. P total itu apa? P total gitu ya. Kemudian PA-nya itu apa? X-nya berapa, kemudian baru menentukan dia order berapa. Itu. Di saya tidak ada. Oh, Khafifah, bagaimana? Yang bertanya duluan? Iya Pak, sudah jelas. Aman ya? Oke, baik. Rekan-rekan yang lain, kumaha? Aman? Aman, oke. Saya asumsikan Aman, Pak. aman saja. Aman ya. Ada yang punya soal lain atau mau soal dari saya? Saya ada satu soal, Pak. Boleh, silakan Rehan. Kamu Rehan yang viral itu kan? Ada lagunya itu tuh. Bukan, Pak. Ya, kirim aja soalnya. Oke, ini soal. Oke. Ada Davina, ada. Ini ada kepala orang Davina. Kepala siapa? Oh, ini soal dari. Ini soalnya kayaknya pernah saya lihat nih, yang Davina nih. Oh, mirip. Oke. Sekarang kita lihat soal dari Rehan. Oh, ini ada soal dari Fiona juga ada dari Tri. Kita lihat yang Tri dulu. Kayaknya Tri ngirim dulu Anda. Apa ya? Sabar ya Rehan ya. Oke. 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 Berikut 3 diagram tekanan uap terhadap fraksi mol zat terlarut dan pelarut. Oke. Diagram manakah yang sesuai untuk masing-masing larutan berikut dan berikan penjelasannya? Oke. Ini penjelasannya ada di sini. Sebentar, saya buka itu. OneDrive. OneDrive. Oke, penjelasannya dari Kimia Dasar ITB. Sifat fisik larutan. Oke. Sifat fisik larutan. Sebentar. Oke. Sifat fisik larutan. Next. Oke. Pak Rukman ya? Saya lupa. Sifat fisik larutan itu ada di sifat fisik larutan. Jangan-jangan nggak ada ya? Mestinya sih ada. Oke. Intinya ini. Oke, gini. Yang kita sebut larutan ideal itu adalah larutan yang memenuhi hukum Raoul. Raoul itu ngejelasin bahwa tekanan zat, misalnya tekanan A, tekanan uap A itu adalah fraksi molnya. Fraksi mol dikali tekanan uap murninya. Ini rumusnya. Oke. Jadi kalau saya punya 2 komponen A sama B, A sama B, P total itu adalah PA ditambah PB. Di mana masing-masing XA fraksi mol A dikali P0A, XB dikali
P0B. Jadi masing-masing ngasih tekanan. Oke. Ini itu adalah bentuk dari larutan ideal. Dia bisa tidak ideal. Oke. Pertama, kalau dia yang ke bawah nih. Nah, ini terjadi ketika strong solid solvent interaction. Jadi kalau saya punya zat terlarut sama pelarut, itu tarik-menariknya kuat. Oke, tarik-menariknya kuat. Kalau tarik-menariknya lemah, atau mereka tolak-menolak, gitu ya, itu yang terjadi adalah ini. Yang biasnya positif. Penyimpangannya positif. Ini penyimpangannya negatif. Negatif itu kenapa? Karena interaksinya kuat. Yang tadinya tekanan uapnya 10, misalnya, tapi karena dia interaksinya kuat, dia nggak sampai 10. Kurang dari 10. Kalau interaksinya lemah, malah sebaliknya. Harusnya tekanan idealnya 10, dia lebih dari 10. Misalnya 12. Itu terjadi ketika mereka tolak-menolak. Oke, tolak-menolak. Nah, untuk soal yang ini, gitu ya, untuk soal yang ini, Anda harus lihat interaksinya. Ini kan ether. Ya, ini, sorry, ether. Bukan ether. Ini keton. CH3CO CH3 dalam H2O. Oke. Ini, nah ini nih. Interaksi ini saya takutnya miss-nya di sini. Saya nggak bisa kasih tahu nih, 1. Tapi 3 sama 4 saya bisa kasih tahu. Kalau 3 ini, itu penyimpangannya negatif. Yang B. Kenapa? Karena yang ini, CH3CH2OH, itu punya OH. H2O ada OH-nya juga. Mereka ada interaksi hidrogen. Jadi mereka akan saling tarik-menarik. Ketika interaksinya kuat, maka yang harusnya dia nguap, dia nggak jadi nguap. Maka dia jawabannya B untuk yang nomor 3. Nah, kalau yang nomor 4, ini alkana, non-polar. H2O itu polar. Mereka nggak ada interaksi. Atau interaksinya lemah malah. Sehingga yang terjadi, mereka tidak bercampur, layaknya minyak sama air. Kalau mereka nggak bercampur, maka yang terjadi adalah A. Interaksinya lemah. Maka yang harusnya tekanannya 10, itu bisa jadi 12. Karena mereka nggak saling suka. Jadi, akan ada yang lebih mudah menguap. Itu yang 3 sama 4. Kalau yang 1, Anda belum belajar ton sebenarnya. Tapi kalau melihat ini, interaksinya yang 1 ini, tebakan saya, yang nomor 1 itu C. Yang ideal. Yang nomor 2, ini sama aja. Ini C juga kayaknya. Karena mereka sama-sama nonpolar. Mereka bercampur biasa saja. Jadi interaksinya tidak ada. Interaksinya lemah, van der Waals. Jadi yang terjadi adalah C. Jawaban saya ini C, B, sama A. Jadi kalau Anda mau jawab ini, Anda harus bisa lihat dia polar atau non-polar. Dia punya ikatan hidrogen atau tidak. Jadi itu yang harus Anda cari. Kira-kira gitu, Tri Atira. Dari SITH Rekayasa kalau saya tahu. Gimana, Tri? Masih ada nggak sih? Tri-nya? Oke, Pak. Oke. Sudah dijawab. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Davina. Davina soal ini. Ini mah soalnya Pak Rukman. Ada di slide tadi kalau nggak salah saya. Oh, bukan slide ini. Slide kinetika. Sorry, kinetika. Sebentar ya. Kita rehat sejenak ya. Saya siapin soalnya dulu. Lagi azan sebentar ya. Kita istirahat 5 menitan. Oke? 5 menit.
Oke, kita lanjutkan. Soal dari Davina. Ini sama seperti soal di yang Khofifah tadi. Prinsipnya sama. Bahwa reaksi penguraian iodoetana, maka Anda harus tahu yang pertama, iodoetana itu yang mana. Gitu ya. Di sini disebutkan penguraian iodoetana. Yang terurai mana? Pasti ini. Gitu kan ya. Maka iodoetana adalah C2H5I. Itu adalah iodoetana. Oke, reaksinya seperti itu. Oke, nilainya seperti itu. Hitung P0. Hitung P0. Maka kalau saya buat reaksinya seperti itu, ini bawahnya saja gitu ya. C2H5I gas menjadi C2H4 gas ditambah HI gas. Mula reaksi sisa. Di awal itu hanya ada P0. Oke. Ini cuma ada P0 di awal. Ini belum ada, ini belum ada. Ini bereaksi sebanyak min X, plus X, plus X, P0, min X, min X, ini X. Oke. Nah, P total itu adalah P0 dikurang X, ditambah X, ditambah X. Maka sama dengan P0 plus X. Itu adalah P total. Namun, ketika T sama dengan tak hingga, maka tekanan iodoetana C2H5I yang sama dengan P0 min X, itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia habis. Maka ketika ini habis, maka yang sisa itu adalah ini. Maka pada T sama dengan 0, P total itu hanya 2X. Atau saya buat yang baru gitu ya. Baru pada T sama dengan tak hingga C2H5I, C2H4 tambah HI, mula reaksi sisa, maka ini P0, ini belum ada. Ketika tak hingga, maka ini habis. Maka yang bereaksi itu adalah min P0. Maka di sini plus P0, plus P0, P0, P0. Maka ketika T sama dengan tak hingga, tekanan total itu adalah 2 P0. Sehingga P0 itu adalah P total per 2. Di soal diketahui ketika tak hingga nilainya sekian. 249,88. Maka P0-nya itu adalah 249,88 per 2. Jawabannya berapa? Kalkulator. Berapa? Satu 24,94. Itu adalah P0. 124,9. Itu yang A. Yang B, turunkan persamaan ini tadi. Nah, ini persamaannya ini tadi. P iodoetana, ini baru yang itu. P total sama dengan ini. P iodoetana, saya anggap iodoetana, IE, itu sama dengan ini. P0 min X. Kalau saya masukin X-nya sama dengan P iodoetana min, P0 dihapus. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, harus dihapus di sini. Itu sama dengan P0 dikurang P iodoetana. Kalau ini saya masukkan ke sini, PT sama dengan P0 ditambah X. P iodoetana itu sama dengan P0 min X. X-nya saya saling substitusi.
maka nanti saya dapat PT sama dengan P0 ditambah X-nya tadi adalah P0 min P iodo etana. Sehingga saya dapatkan P total itu adalah 2P0 dikurang P iodo etana. Atau P iodo etana itu sama dengan 2P0 dikurang P total. Itu yang B. Turunkan persamaan yang mengaitkan tekanan iodo etana dalam wadah, P iodo etana, dengan P0 dan P total. Oke. Kemudian dia bilang, lengkapi tabel di atas dengan mengisi P iodo etana pada berbagai waktu. Saya buatin lagi di sini, gitu ya. Saya buat tab yang baru saja. Sebentar, saya isikan dulu. T menit. 0, 10, 20, 40, 60, 100, 200. P total. P0. Berapa tadi? 124,94. 124,94. Itu lima IB menjadi NP X Ini kita punya tadi P total dari tabel, kemudian P iodo etana itu adalah 2 kali P0 dikurang P total. Dapatnya segitu. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. P iodo etana adalah 2P0 dikurang P total. Kemudian, gunakan data pada tabel di atas yang telah dilengkapi untuk menentukan persamaan laju reaksi. Yang ditanya order. Sama seperti tadi, ln P iodo etana sama 1 per iodo etana. Ini logaritma natural. Ini 1 per. Kemudian buat grafik. Dan itu grafiknya sabar. Dan ini grafiknya select data. Ingat semua. Order 0. Order 0 itu sumbu X-nya waktu. Yang tak hingga jangan dimasukin ya. Cukup sampai yang 200 saja. Order 1. Sumbu X-nya waktu. Sumbu Y-nya adalah logaritma natural. Ini. Order 2. Sumbu X-nya adalah waktu. Sumbu Y-nya adalah 1 per. Oke. Kita hapus saja ininya. Mana yang paling linear? Oke. Sebentar. Oh, ini kecil sekali. Ini yang order 2 dulu deh. Order 2. Mana sih? Add trend line. Oh, properties. Oh, gitu. Add trend line. Ini. Ini order. Oh, sebentar. Order 2 sepertinya bermasalah. Select data. Order 2. Sumbu X-nya ini. Sumbu Y-nya.
Yang mana kalau misalnya ini? Trend line. Berdua cuy. Oke. Nah, yang oranye itu adalah orde 1. Jadi kelihatan bahwa yang paling linear itu adalah R kuadratnya paling mendekati 1. Yaitu orde 1 yang warna oranye. Maka jawabannya adalah hukum lajunya adalah R dikali K dikali R sama dengan K dikali tekanan iode etana pangkat 1. Tetapan lajunya berapa? Tetapan lajunya ini. Gradiennya 0,012. Minusnya jangan dilihat. Karena minus itu nunjukin dia ke bawah. Jadi 0,012. Satuannya apa? Satuannya ini. Waktunya menit. Maka dia menit pangkat min 1. Ini 124,94. Benar. Hubungannya ini 2P0 dikurang P total. Benar. Yang C. Ini tadi 124, 110, 11,2. Sama ini 11,22. DE. D ini R sama dengan K dikali konsentrasi atau tekanan pangkat 1. K-nya 0,012 menit pangkat min 1. Begitu. Ini ke Davina. Bagaimana Davina? Dan teman-teman yang lain? Udah jelas, Pak. Makasih. Oke, kita lanjutkan ke soal Rehan. Oke. Ini soal Rehan. Kelihatan ya? Jadi larutan natrium karbonat 15% berat per berat pada 20 derajat Celcius memiliki densitas sekian. Dan tekanan murni, tekanan pelarut murninya adalah sekian. Oke. Hitung beberapa sifat larutan berikut. Konsentrasi molarnya adalah titik-titik. Titik didih larutan jika zat larut terdekomposisi sebanyak 65% adalah. Penurunan tekanan uap larutan adalah. Yang pertama konsentrasi molar dulu. Oke, konsentrasi molar 15%. Oke, 15%. Padahal yang dibutuhkan molar nanti ya. Cuma ya udahlah. 15% berat per berat. Oke, kita lihat definisinya dulu. Definisinya, kalau saya punya 15%, 15% berat per berat. Ini artinya adalah 15 gram per 100 gram. 15 gram siapa? Ini zat terlarut. Yang bawah siapa? Larutan. Oke. Nah, jadi kita asumsikan saja, asumsikan biar mudah. Asumsinya massa larutan sama dengan 100 gram. Sehingga efeknya adalah massa Na2CO3-nya itu sama dengan 15 gram. Sekarang ditanya molaritas. Molaritas itu adalah mol terlarut dibagi volume larutan. Mol terlarutnya apa? Ini ada massanya. Massanya 15 gram bagi dengan massa molarnya. Na23 kali 246, C12, O16 kali 348, jadi totalnya 106 gram per mol. Maka Anda akan dapatkan molnya. Volume larutan, Anda punya massa larutan, gitu ya. Maka volume larutan itu adalah massa, ini adalah massa dibagi rho. Massanya 100 gram, rho-nya 1,160 gram per mili.
Tapi di sini volume larutan itu harus liter. Maka ini harus dibagi 1000 mili per liter. Maka kalau ini dihitung, kalau saya hitung, Anda hitung juga jawabannya berapa? Karena saya nyari kalkulator saya di mana? Oh iya, oke. 15 bagi 106. 0,1415 mol. Volumenya 100 bagi 1,160 bagi 1000. 0,086 liter. Maka ini saya bagi 0,1415 bagi 0,086. Maka saya dapatkan 1,645 molar. Itu yang A. Gimana? Ada masalah? Kalau seperti ini? Ini yang A. Jadi mulai dari definisinya, 15% itu adalah 15 gram zat terlarut, 100 gram larutan. Oke. Jadi asumsikan saja massa larutannya 100 gram, sehingga massa natrium karbonatnya itu 15 gram. Molaritas, mol per volume larutan. Volumenya harus dalam bentuk, yang ini satuannya mol, yang ini satuannya liter. Jadi hasilnya segitu. Oke. Itu yang nomor 1. Nomor 2-nya. Nomor 2-nya. Ini nomor 1. Nomor 2-nya ditanya titik didih larutan. Titik didih larutan itu adalah titik didih normalnya ditambah delta titik didihnya. Didih ya, Anda mau pakai boil juga boleh, nggak ada masalah. Ini sebenarnya kurang data, kayaknya harusnya ada data satu lagi sih. Ini kalau saya mau buat, kalau Anda lebih biasa dengan TB, boil, itu adalah TB0 ditambah delta TB. Karena dia air, pasti karena dia polar, titik didih normalnya adalah 100 derajat Celcius. Yang kita butuhkan delta TB. Delta TB itu adalah KB dikali M dikali I. Oke. KB-nya harusnya ada di soal sih. Biasanya 0,52 derajat Celcius per molal. Sekarang molalitasnya berapa? I-nya berapa? Oke. Kita hanya punya molaritas di atas. Kita cuma punya molaritas. Maka yang kita lakukan adalah molalitas itu apa? Molalitas itu adalah mol terlarut dalam satuan mol dibagi massa pelarut dalam satuan kilogram. Mol terlarutnya berapa? Lihat ke atas lagi. Kita udah punya. 0,1415 mol. Massa pelarutnya berapa? Kita punya ke atas. Kalau larutannya 100 gram, Na2CO3-nya 15, maka massa airnya berapa? 85 gram. Ubah ke kilogram. 0,085 kilogram. Hitung. Berapa itu? 1,665 molar. Maka molar di sini saya bisa ganti. Molarnya adalah 1,665 molar. I-nya sekarang. I itu faktor Van Hoff itu adalah 1 ditambah N kurang 1 kali alpha. Na2CO3. Ada Na plus dan
CO3 2 min. Cuma di sini 2 Na-nya, maka ini 2, ini 1. Maka jumlah ionnya itu ada 3. Sehingga 1 ditambah 3 kurang 1, alfa. Di situ disebutkan terdekomposisinya 65%. Maka alfanya ini adalah 0,65. Alfa itu derajat ionisasi, derajat dekomposisi boleh. Nilainya 0 sampai 1. Maka kalau ini dihitung, 2 kali 0,65, 1,3, tambah 1. Jadi ini 2,3. Maka ini dimasukkan ke atas, 2,3. Sehingga yang Anda peroleh adalah 0,52 kali 1,665 kali 2,3. Jawabannya 1,99 derajat Celcius. Sehingga delta TB-nya itu 1,99 derajat Celcius, sehingga titik didihnya adalah 101. Itu yang nomor 2. Oke. Yang nomor 3. Nomor 3, penurunan tekanan uap. Oke. Delta P. Delta P itu adalah X terlarut, fraksi mol terlarut, dikali P0 pelarut, air. Gitu ya. P0 pelarut ada di soal. 22,4 atm. Nah, sekarang karena dia elektrolit, ada I di sana. Tapi I-nya munculnya di mana? Apakah di luar sini? Tentu tidak. Gitu ya. Jadi I-nya tidak di luar sini. Sebaliknya, I-nya itu adalah derajat disosiasi. Yang terdisosiasi itu adalah zat terlarutnya. Sehingga yang kita tulis adalah N terlarut itu adalah fraksi mol terlarut. N terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut kali P0 air. Namun ingat, terlarutnya terdisosiasi. Sehingga I-nya itu munculnya di sini. Karena yang terdisosiasi itu adalah zat terlarutnya, bukan pelarut. Bukan semuanya. Oke? Jadi yang terdisosiasi itu adalah terlarutnya. Jadi mol terlarutnya tadi kita punya 0,1415. I-nya 2,3 dibagi 0,1415 2,3 ditambah mol pelarutnya berapa? Pelarutnya 85 gram dibagi 18 karena air kali 22,4 atm. Ini kalau Anda hitung, ya dihitung gitu maksudnya. Kalau Anda hitung, ya Anda harus ngitung gitu ya. 85 bagi 18 tambah 0,1415 kali 2,3 0,1415 kali 2,3 bagi ansur kali 22,4. Jawabannya sekitar ini, kalau saya nggak salah. Hitung. Saya lupa ini soal kapan. Saya bisa nyari sih, cuma malas aja. Nggak usah. Jadi, kalau Anda mau lihat, harusnya sudah ada di Teams ini. Teams. Di kelas notebook. Ya. Ada yang nyoba nggak? Di kelas notebook. Coba dicari. Nah, di sini. Di bagian collaboration space. Untung Triadi, Rabu 8 Februari. Cari ke bawah. Harusnya sudah ada. Oh, udah ada. Bagus nih. Internet saya lagi bagus. Oke. Itu. Rehan, bagaimana?
Ngerti, Pak. Makasih Aman banyak, ya? Pak. Yoi. Aman, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Pilihan itu dari 166 itu FTSL ya, bukan? Iya, Pak, kelas Bapak, Pak. Kelas saya ya? Kalian kebanyakan sih, 100 belasan. Iya, Pak. Susah ngapalnya. Oke, Fiona. Fiona juga. Oh, bukan. Fiona dari FMIPA, bukan kelas saya. Oke, soal selanjutnya dari Fiona. Aduh, Fiona soalnya banyak banget ini, Fiona. Ini soal yang ada di... Saya lupa nih. Saya pernah lihat. Oke. Wah, ini banyak hitungannya. Boleh. Oke. Pada malam hari atau kondisi lembab atau ketika hujan, banyak kali ataunya. SO2 di udara diabsorpsi oleh tetesan droplet air dan bereaksi dengan kecepatan tertentu untuk membentuk sulfat di dalam tetesan tersebut dengan reaksi kimia sebagai berikut. Larutan HSO3- yang terbentuk secara perlahan akan dioksidasi oleh oksigen terlarut yang terdapat dalam tetesan air tadi. Oke. Reaksi 2 dipelajari selama belasan tahun. Dan baru saat ini diketahui bahwa reaksi 2 terjadi melalui 2 tahapan mekanisme sebagai berikut. Pada suatu eksperimen, campuran dibuat dengan konsentrasi awal H2SO3-nya sekian, O2-nya sekian, dengan pH awal larutan adalah 3,9. Keseluruhan eksperimen dilakukan pada suhu 25, diperoleh data sebagai berikut. Hitung rata-rata kenaikan konsentrasi total ion sulfat dan hidrogen sulfat selama 10 detik eksperimen pertama. Itu ada. Sekarang hidrogen sulfat, oke. Rata-rata kenaikannya, oke. Oke, HSO3. Oh, SO4 itu. Oke. Ini soal dari mana? Siapa tadi? Fiona? Dari teman sih Pak dapatnya. Bukan dari dosennya ya? Kalau dari teman saya bilang sih itu memang dari dosennya Pak. Siapa dosen? Temannya dari fakultas apa? FMIPA juga Pak. FMIPA. Ini kelas Budayana misalnya gitu. Iya kan 01 Pak. Karena ya. Oke. Saya nggak tahu sih soal ini. Saya pernah lihat, cuma saya lupa. Oke, ini. Oke, langsung habis. Oke, ya. Oke. Tujuhnya berubah, oke. Oke. Nah, selama 10 detik pertama eksperimen, ini tinggal dibagi aja. Jumlahnya ini ada. Soalnya ini kan konsentrasi total ion sulfat dan hidrogen sulfat. Ini 3,4, 10 pangkat min 3 dibagi waktunya. Jadi delta saja, delta ini kan awalnya 0. Jadi 3,4 kali 10 pangkat min 3 kurang 0 dibagi 10 kurang 0. Itu yang A. Yang B itu sama. Laju rata berkurangnya hidrogen sulfit itu HSO3, dia berkurang seperti itu gitu ya. Dibagi 0,243 dikurang 0,270 dibagi 0,1 kurang 0. Nanti dapat jawabannya. Jelaskan mengapa ion hidrogen sulfit tidak mengalami pengurangan setelah reaksi berjalan 0,01 detik. Kenapa? Yang lain kelihatan nggak sih? Nah. Kenapa? Kalau kita lihat, hidrogen sulfit, habis nih, 0,27, setelah 0,01 detik, sisanya 0,243. Sampai 600 detik, sama jumlahnya. Sedangkan oksigen, 0,0135 itu langsung habis. Drop. Habis. 0,01 langsung habis nih. Pertanyaannya kenapa?
Jelaskan mengapa ion hidrogen sulfat tidak mengalami pengurangan setelah reaksi berjalan 0,01 detik. Aduh. Kenapa nggak berkurang lagi nih? Kenapa nggak berkurang lagi? Oke, lihat ininya. Bisa gedein lagi. Bisa gede lagi nggak nih? Set, set, lagi. Oke. Lihat reaksi nih. Kita punya reaksi total yang ini. HSO3- tambah O2 jadi itu. Ada dua tahapan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Sekarang di awal, HSO3-nya 0,27. O2-nya 0,0135. Yang habis yang mana? Kalau kita lihat mekanisme yang satu. Yang habis yang mana? (0,270, 0,0135). Ini 2:1. Saya tulis deh. Saya tulis. Kita lanjutkan. Tadi di mekanismenya adalah 2 HSO3- tambah O2 gitu ya. 2 HSO3- oh ya. Ini yang cepat, yang satu lagi 3H2O. Yang satu lagi S2O7 2- tambah 3H2O. Ini reaksi yang cepat. Ini yang lambat. Di awal ini ada 0,270 molar. Ini 0,0135 molar. Ini mula. Reaksi sisa. Kalau ini habis, 0,0135 habis, maka ini butuhnya berapa banyak? Berapa? 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 Berapa kalinya kalau gitu? Berapa kalinya? 2. 2 kalinya. 2 kali. Berarti 0,0135 kali 2. Minus 0,027 molar. Kalau dikurangin 0,243 molar. Kenapa HSO3- tidak berkurang lagi? Jawabannya adalah karena O2-nya sudah habis. Jadi dia mau bereaksi dengan siapa lagi? Karena reaksinya sangat cepat, maka 0,01 detik O2-nya langsung habis. Selesai reaksinya. Tahap 1. Kenapa langsung habis? Kenapa langsung habis? Karena dia cepat. Kenapa O2-nya habis? Karena jumlahnya terbatas. Makanya setelah ini, setelah 0,01, hidrogen sulfitnya nggak berkurang lagi. Kenapa? Karena O2-nya itu udah habis. Kemudian buat kurva konsentrasi ion disulfat S2O7 terhadap waktu. Gunakan kurva tersebut untuk memperkirakan laju sesaat berkurangnya ion disulfat setelah reaksi berjalan 90 detik. Ya buat kurva lah. Ini angkanya dimasukin. Ini sumbu X-nya, waktunya sumbu X, konsentrasinya sumbu Y. Nanti kalau mau cari laju sesaatnya, kalau Anda nanti dapatnya, saya nggak tahu nih gambarnya seperti apa gitu ya. Kira-kira misalnya nih. Ini T, ini konsentrasi S2O7 2-. Kemudian ada titik-titik itu gitu ya. Nah, misalnya di 90 dia minta, kalau mau cari laju sesaat, buat garis singgung. Garis singgung, kemudian lihat gradien garis singgungnya berapa. Maka itu adalah laju sesaatnya. Tentukan order reaksi untuk ion disulfat
pada reaksi 2 dan ditentukan nilai tetapan lajunya. Ya, itu Anda harus hitung dari kurva. Tentukan waktu paruh hanya 60%. Ini panjang nih. Saran saya tanya dosen kelasnya dulu deh. Tanya dosen kelasnya. Nanti kita confirm ulang. Kalau udah punya jawabannya, kasih tahu saya lagi lah. Taruh aja di chat klinik. Nanti saya baca lagi. Karena ini panjang. Pembahasannya Permisi panjang. Bapak, izin bertanya. Boleh, Oh, silakan. Itu untuk yang tadi yang pakai garis apa? Garis kurva Hidup. itu saya masih bingung. Iya, itu apa apa? Itu kan Gradiennya. Pak, pakai regresi kan. Cuman saya masih bingung yang Y-nya apa dan yang apa? X-nya apa gitu. Masih Oke. bingung intinya buat nemuin Kak itu. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Mudahnya adalah gini. Kalau mudahnya ada titik itu. Titik ini nih. Itu garisnya nariknya ini matematik sih, saya harus confirm ke orang matematik. Ini tarik aja sampai sumbu Y. Ini tarik sampai sumbu X. Ini Y-nya berapa? Bagi dengan X-nya berapa? Iya Pak. Kayaknya gitu sih. Kita harus nanya ke orang matematika nih. Karena kalau di slide-nya Pak Rukman, modelnya gini. Iya itu. Ada ya di halaman pertama ya, awal-awal. Nah, modelnya seperti itu. Jadi dia narik laju sesaat, ditariknya garis gitu ya. Tariknya garis, gradien, kemudian cari sumbu Y-nya berapa, sumbu X-nya berapa. Pak, tapi kalau misalkan soal yang kayak tadi yang pakai apa tabel itu kan bisa kan Pak, misalkan kita nyari sampel pakai data pertama gitu, terus kan ordernya udah ketemu, ya untuk mencarikannya bisa seperti itu kan Pak? Boleh. Iya. Kalau nentuin order 012 sebenarnya lebih ke Anda coba-coba. Mana yang fittingnya paling bagus, itu ordernya. Jadi memang kalau udah dapat yang fittingnya bagus, udah selesai sebenarnya. Iya. Iya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ini nanti cari dulu aja ya. Oke, selanjutnya. Oke, jingga. Uap di atas campuran pentana, itu udah ada jawabannya. Uap di atas campuran pentana dan hexana pada temperatur ruang mengandung sekian persen. Oke. Tentukan komposisi persen massa. Oke. Diketahui tekanan uap. Oke. 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 Ya. Oke. Ribet nih. Panjang nih. Mana siapa? Yang nanya siapa nih? Si Jiganya ada? Ada, Pak. Ada. Jiga, sebentar. Oh, bukan kelas saya, bukan. Kamu kelasnya siapa? Pak Bambang, Pak. Pak Bambang, oke. Ini soal dari Kempro gitu-gitu ya? Bukan ya? Saya nggak tahu sih. Oke, ini aja. Anda disuruh cari persen massa gitu ya. Kalau di kimia yang ada massanya rumusnya cuma satu. Yang saya tahu. Oke. Itu adalah massa sama dengan mol dikali massa molar. Kita punya pentana C5H12 dan kita punya heksana C6H14. Massa molarnya yang satu 72, yang satu 6 kali 86 ya tadi. 72 tambah 14, 86 gram per mol. Sekarang ceritanya nih. Oke. Ada tekanan di uap, komposisinya sekian. Tentukan komposisi persen massa dari larutan ini, diketahui tekanan uap pentana dan masing-masing sekian. Jadi kalau ditanya, jadi kita punya ini. Di sini ada pentana, ada heksana. Dia nguap nih. Pentana, heksana, dua-duanya nguap. Nah, di atas komposisi 35% tadi siapa? Pentananya 35%. Ya, 35%. Jadi di sini pentananya 35%,
heptananya itu 65%. Kalau saya mau buat dia jadi fraksi mol, karena kita bicara tekanan uap. Umumnya tekanan uap itu kita pasti pakai hukum Raoul. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Kalau dia tekanan uap, kita akan bicara hubungannya ke hukum Raoul. Di mana misalnya hukum Raoul itu PA itu adalah XA dikali P0A. Di mana XA ini itu adalah fraksi mol A di larutan. Bukan di uap, di larutan. Jadi kita harus cari fraksi molnya dulu. Oke. Sekarang misalnya saya punya P pentana tadi. Sorry, P pentana. Bukan P pentana. Persen pentana 35,5%. Sorry, 35,5%. 35,5%. Ini 64,5%. Artinya, kalau saya punya 35,5% pentana gitu ya, itu artinya 35,5 gram gitu ya. Oke. 30,5 gram pentana per 100 gram totalnya gitu ya, larutan. Sekarang kalau kita cari molnya berapa gitu ya, molnya berapa. Maka kalau saya cari molnya, kita asumsikan saja totalnya 100 gram. Maka mol pentana itu adalah 35,5 dibagi 72. Ya. Ini saya punya mol pentana itu 35,5 bagi 72. Ini sekitar 0,493. Mol kalau heksananya itu 64,5. Artinya 64,5 gram per 100 gram. Mol heksananya berapa? 64,5 dibagi 86. 64,5 bagi 86. 0,75. Kalau kita mau cari fraksi molnya, fraksi mol pentana itu adalah mol pentana 0,493 dibagi mol total. Maka kita dapatnya sama 0,493 bagi answer sekitar 0,4. Sekitar 0,4 aja saya bulatin. Maka X heksananya itu adalah 0,6. Ini itu adalah aksen. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah fraksi molnya di uap. Oke. Sekarang yang ditanya adalah komposisi di larutan. Gitu ya. Persen massa di larutannya berapa? Oke. Karena dia uap, maka sifatnya seperti gas. Kalau saya punya gas, misalnya saya punya P pentana, maka tekanan pentana itu adalah N pentana dikali R dikali T per volume. Saya bandingkan dengan P total. Oke. Maka ini adalah N total dikali R dikali T per volume. R-nya sama, T-nya sama, volumenya sama. Maka sisanya itu adalah NP per N total. Oke, ini sama dengan P pentana per P total. Total. Ini, itu adalah ini. Fraksi mol pentana. Oke. Ya.
Itu yang pertama. Jadi fraksi mol pentana itu adalah P pentana dibagi P total. Sekarang yang kedua. P pentana per P total, kalau menurut hukum Raoul, itu adalah X pentana dikali P0 pentana. Dibagi P pentana, atau langsung aja deh. Ctrl Z, X pentana dikali P0 pentana ditambah X heksana dikali P0 heksana. Ini dari hukum Raoul. Bedanya apa? Bedanya ini adalah X aksen pentana. Oke. Kalau saya masukin, jadi X aksen pentana itu adalah fraksi mol pentana diuap. Itu adalah X pentana dikali P0 pentana dibagi X pentana di larutan P0 pentana ditambah X heksana P0 heksana. Saya masukin nilainya. Ini 0,4. Ini saya nggak tahu. X pentana. Tekanan pentana saya tahu ada di soal. 425 tor. Dibagi X pentana dari 425. Nah, X toluena, X heksana saya bisa ganti. Bahwa X pentana sama X heksana itu totalnya harus 1. Maka ini saya ganti. X dikali 151. Sehingga saya punya 0,4 dikali 425 X pentana dibagi 425 X pentana ditambah 151 kurang 151 X pentana. Kalau nanti ini dihitung, Anda akan dapatkan X pentana itu adalah, kita hitung, 425 XP. 425 kurang 151 dikali 0,4. 425 kurang ansur. 315. 151 kali 0,4 bagi ansur. Jawabannya sekitar 0,2 deh. 0,2. Maka X heksananya itu sama dengan 0,8. Oke. Kalau asumsinya X pentana itu adalah mol pentana dibagi mol pentana ditambah mol heksana. Oke. Ini mol heksana itu adalah fraksi mol heksana dibagi mol heksana tambah mol pentana. 0,2 itu adalah 2/10. Ini adalah 8/10. Jadi saya boleh nulisnya, ini 2 per 2 tambah 8. Ini saya boleh nulis 8 tambah 2. Maka secara nggak langsung, mol pentana itu adalah 2 mol. Mol heksana itu sama dengan 8 mol. Oke. Kalau kita mau cari masanya, itu mol dikali 72 massa molarnya. Maka kita punya 144 gram. Mol heksana 8 kali 86. Apa lagi nih? Gede banget lagi. 8 kali 86. 688 gram. Kalau ditanya persen masanya, massa pentana adalah 144 dibagi 144 tambah 688 gram kali 100%. Tambah 144. 144 bagi ansur. Jawabannya sekitar 0, kali 100. Sekitar 17,31%. Jawabannya 17,31%.
Susah ternyata ya, panjang ceritanya. Wih, panjang bro. Soalnya jingga. Ya, jingga. Soalnya panjang ternyata jingga. Saya pikir pendek, ternyata panjang. Jadi ceritanya adalah Anda harus bisa mengkonversi massa ini ke fraksi mol. Dan Anda harus paham bahwa fraksi mol di uap itu berbeda dengan fraksi mol di larutan. Kalau fraksi mol di uap, karena dia uap, sifatnya gas, dia memenuhi ini. PV sama dengan nRT. Gas ideal. Tapi kalau fraksi mol di larutan, dia memenuhi hukum Raoult. P pentana adalah X pentana dikali tekanan uap murni pentana. Jadi sisanya matematika. Kira-kira begitu Jingga. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yoi, sama-sama. Kita sudah. Apa lagi nih? Siapa lagi? Dari Jingga ke Jericho. Oke. Wah, ini udah masuk KA. Oke lah, nggak apa. Ini nggak akan masuk. Ini siapa tadi? Jericho. Ada Jericho? Ya, Pak. Iya. Gimana? Ini kayaknya nanti di UTS mungkin masuk. Karena ini ada KA-nya. Kita kan belum sampai KA ya. Jadi ini kemungkinan besar di kuis belum akan keluar. Ya, karena KA-nya belum akan dibahas. Jadi konsep asam basa, karena nanti ujung-ujungnya KA ini akan menentukan molnya berapa. Karena ada pH di sana. Jadi tujuannya nanti nyari molaritas. Dari molaritas convert ke mol cari molaritas, baru bisa dapat delta TF. Tapi karena KA ini belum kita bahas, di kelas belum masuk, jadi kita tidak dulu. Oke, nggak apa-apa ya, Jericho ya. Iya, Pak. Jericho itu kelasnya ini SF SITH ya? Saya lupa nih. SITH ya? SITH, Pak. SITH. Oke. Kita pending dulu. Nur Azizah. Oke. Oke, baik. Yang ditanya apa? Nur Azizah soal yang B, Pak. Oke. Mekanisme berikut telah diusulkan untuk menjelaskan reaksi di atas. Apakah ada di antara kedua mekanisme berikut yang bersesuaian dengan hukum laju? Coba jelaskan. Sekarang hukum lajunya. Hukum lajunya apa? Kita lihat. Oke. Sini. Ini 0,15, 15 ke 22. Orde NO2-nya berapa nih? Sepertinya sih 1. Nggak tahu. 22 bagi 15. 1,5. 1,5. Naik 2 kali. 2 kali. Oke, ordenya berapa? Sebenarnya tanya Nur Azizah. 160. Ya, Orde NO2-nya 1, orde O3 juga 1, Pak. Oke, tepat. Jadi orde NO2-nya 1. Kenapa? Lihat aja eksperimen 1-2. Ini dari 15 ke 22. Itu naiknya 1,5 kali lah. Ini lajunya juga naik 1,5 kali. Berarti 1,5 kali pangkat berapa sama dengan 1,5 kali. Jawabannya 1. Maka NO itu NO2-nya ordenya 1. O3, lihat eksperimen 2 sama 3. O3-nya naik 2 kali, 25 ke 50. Ordenya juga naik, lajunya juga naik 2 kali. 7,2 ke 14. Oke. Jadi naik 2 kali. 2 pangkat berapa sama dengan 2? Pangkat 1. Jadi keduanya ordenya 1. Nah, sekarang hukum lajunya
karena kita udah punya hukum lajunya, R sama dengan, kita coret, R sama dengan K dikali NO2 pangkat 1, O3 pangkat 1. Ya, ini hukum lajunya. Sekarang, kalau kita pakai yang ini, mekanisme pertama, maka hukum lajunya adalah yang lambat. Itu tahapan pertama. Kalau dia mekanisme, koefisien itu jadi ordenya. Sehingga kalau kita pakai mekanisme 1, hukum lajunya adalah, karena dia lambat, itu adalah ini. Mekanisme 1, mekanisme gitu ya, 1, maka hukum lajunya adalah R dikali K NO2 pangkat 1 NO2 pangkat 1. Kenapa kayak seperti itu? Karena ini NO2-nya 1, NO2-nya 1. Jadi NO2 kuadrat. Nah, yang cepatnya gimana, Pak? Gak usah dipikirin yang cepat. Karena dia nggak ngaruh. Yang berpengaruh itu yang lambat. Oke. Ini tidak sama seperti yang di atas. Maka yang mekanisme 1 itu salah. Sekarang kita coba mekanisme 2. Mekanisme 2. Hukum lajunya adalah itu. NO3 ditambah NO2. R sama dengan K dikali NO3 NO2. Tapi di sini ada NO3. NO3 itu tidak ada di hukum di reaksinya, gitu ya. Maka kita harus substitusi dia. Substitusi dia jadi yang di atas. Tapi kalau melihat yang ini, ya, nanti hubungannya adalah ordenya ada NO3, sedangkan di sini nggak ada NO3 juga. Ya, adanya NO2 sama O3. Jadi ini juga nggak bisa dipakai. Kalau kita mau substitusi NO3 ke atas ini, maka nanti hasilnya juga pasti nggak akan sama. Karena kalau kita ganti ke atas, itu ada O2 juga. Jadi nggak mungkin sama. Jadi jawabannya, apakah ada antara kedua mekanisme berikut yang bersesuaian dengan hukum laju? Jawabannya nggak ada. Ya, jawabannya nggak ada. Jadi tidak ada yang sesuai. Baik mekanisme 1 ataupun mekanisme 2. Mekanisme yang benarnya gimana, Pak? Nggak bisa. Mekanisme yang benar itu datangnya dari eksperimen. Kira-kira. Jadi harus ada eksperimen komputasi sih biasanya. Jadi mekanisme itu memang diusulkan, kemudian dibuktikan. Ini kan orang ngusulin. Karena sepertinya setelah diketahui hukum lajunya nggak ada yang sesuai. Jadi kedua ini mekanismenya salah. Kira-kira gitulah. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Selanjutnya terima kasih. Saya izin bertanya, Pak. Ini hanya memakai eksponensial pertumbuhan, Pak. Ya, apa ini? Pertumbuhan bakteri Pseudomonas dimodelkan dengan hukum laju reaksi orde pertama dengan tetapan laju sekian. Nah, kerapatannya sekian. Oke. Kerapatan itu sama dengan konsentrasi sebenarnya. Jadi konsentrasi itu kan mol per liter. Jumlah, mol itu kan satuan jumlah zat. Per liter, per satuan volume. Jadi sel per volume. Itu sama seperti mol per volume. Mol per volume itu konsentrasi. Jadi kerapatan ini itu adalah konsentrasi sebenarnya. Karena dia bilang orde pertama, maka ini tinggal dimasukkan, hitung kerapatannya. Jadi sebenarnya kalau dia orde 1, tinggal dipakai yang itu. Yang karena orde 1 itu dia hubungannya linear dengan logaritma, Anda pakai yang itu.
ln AT sama dengan minus KT ditambah ln A0. Ini kerapatan awal, ini waktu, ini K-nya. Nanti Anda akan dapat ln AT, konversi ke AT-nya. Kemudian berapa lama? Nah, ini sama aja. Masukin ke rumus yang tadi, cuma yang ditanya adalah waktunya, bukan konsentrasinya sekarang. Abang? Ini Bang. Abang? Abang? Bentar ya, saya panggil anak saya sebentar. Ngomong dulu. Oke. Jadi ini soalnya jangan bingung sama bahasanya gitu ya. Ini orde 1 aja seperti biasa. Jadi yang seperti biasa. Kira-kira gitu Irham? Gimana Irham? Masih ada Irham di sini? Iya ada Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Yo. Dari apa nih? Ini dari Salwana. Salwana saya familiar dengan namanya. Ya. Yang D dan E Pak, yang D dan E. D dan E. Waduh, nggak ada yang lebih ini apa ya? Oke. Bilang apa? Apa lagi? Sebentar ya. Oke, soal ini ya. Aduh, resolusinya. Aduh. Cara MPD hukum laju reaksi di atas dituliskan sekian. Tentukan order masing-masing spesi. Oke. Tentukan tetapan laju. Oke. Berdasarkan laju di atas. Oke. Secara teoretik, hukum laju empiris persamaan X2 dapat diturunkan dalam bentuk seperti ini. Oke. Oke. Terangkan pada keadaan bagaimana hukum laju teoretik ini akan menghampiri nilai empirisnya, di mana nilai K3 lebih besar dari K2. Oke. Nah, oke. Oke, ya. Oke, sebentar. Oke, pertanyaannya apa? Sebentar. Oke. Kenapa, Bang? Oke, sebentar. Oke, masalahnya apa, Salwana?
Ini harus ada bagian atasnya sih sebenarnya ceritanya. Nah, jadi ceritanya adalah terangkan pada keadaan bagaimana hukum laju teoritik ini akan menghampiri nilai empirisnya. Oke, ini teoritik. Jika secara teoritik hukum laju empiris persamaan X2 dapat diturunkan ini. Yang di atas itu dapat diturunkan seperti ini. Bedanya apa? Anda harus tahu X, Y, Z-nya berapa dulu nih di atas. Oke. Nah, nanti tebakan saya sih, bagian bawah ini, gitu, bagian K2 dikali konsentrasi BrO3 minus, gitu, itu nilainya sangat kecil. Sehingga bisa diabaikan. Kecilnya gimana? Itu karena K3-nya itu lebih besar dari K2. Ditambah lagi konsentrasi BrO3 minusnya kecil. Ketika konsentrasi BrO3 minusnya kecil, sehingga K2 yang kecil dikali yang kecil itu makin kecil. Sehingga pada keadaan seperti apa? Keadaan ketika konsentrasi BrO3 minusnya rendah. Tentukan orde reaksi bagi masing-masing itu. Ya. Ini harus dilihat reaksi totalnya sih. Saya pernah lihat soal ini, cuma nanti harus dilihat dulu sih. Ya, Salwana ya. Ya, ini lengkap. Nah, ini harus cari BrO3 minusnya. BrO3 minusnya. Ordenya 1, oke. Ya. Ordenya 1. Ini juga ordenya 1. (0,04) 2 kali itu naiknya. Waduh, itu berapa kali itu? Sebentar. Naiknya 4 kali, oke. Ordenya 112 harusnya. X1, Y1, Z-nya 2. Oke. 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 Ya. Oke, jadi gini. Nah, di sini kan X-nya 1 nih nanti. Ya, bener nggak sih? Konsentrasi BrO3 bromatnya harusnya 1. Bener nggak? Ya, Pak. Ya, 1 ya. Ya, harusnya 1 sih. Oke. Nah, kalau dia 1 X-nya, artinya ini pembaginya, gini. Agar dia 1, maka bromat ini di bawahnya juga harus ada. Bromat yang ini. Yang ini juga harus ada. Kenapa? Biar 2 dibagi 1, nanti pangkatnya sisanya 1 sama seperti yang di atas. Artinya kalau ini mau besar, maka konsentrasi BrO3 minusnya itu harus tinggi. Bukan rendah. Kenapa? Karena kalau nanti kalau tadi kan lajunya kita punya yang di atas K sama dengan BrO3 minus pangkat 1, kemudian apa lagi? BR minus H plus. BR minus 1, H plusnya pangkat 2. Ini yang di atas. Nah, yang di bawah tadi BR O3 minus pangkat 2, BR min 1, BR pangkat 1 sama H plus pangkat 2. Ini dibagi K2 BR O3 minus tambah K3. Dia bilang K3-nya itu lebih besar dari K2. Gitu ya. Nah, kalau konsentrasi BrO3 minusnya kecil, ini kecil gitu ya.
maka yang terjadi adalah bagian ini hilang. Sehingga rumusnya seperti itu. Maka kalau dia seperti itu, ininya sama, cuma ininya beda. Nggak sama. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Oke. Jadi nggak akan sama dengan rumus empirisnya. Biar sama gimana? Biar sama, aduh, sabar, loading, sabar. Sabar. Tadi K2, BRO3 minus, oke. Biar ini jadi pangkat 2, dia hilang jadi pangkat 1 seperti di atas, maka yang harus hilang adalah yang ini. Ini harus hilang. Biar itu hilang, maka konsentrasi bagian ini itu harus K2 dikali BRO3 minus, itu harus jauh lebih besar dari K3. Karena K3 lebih besar dari K2, maka agar ini lebih besar, ini terjadi, maka BRO3 minus itu jumlahnya harus banyak. Harus besar. Sehingga kalau besar, hasilnya seperti ini habis, sisanya tinggal 1, sama seperti yang di atas. Ini K2, ini K1, bergabung jadi K. Sama-sama konstan. Kira-kira gitu. Oke Pak, ngerti Pak. Ya. Kira-kira gitulah. Ini masih banyak nih. 16 orang sudah berkurang. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Kita akhiri. Kalau tidak ada. Pak, maaf, saya nggak bisa lihat notebooknya itu. Coba gimana? Stop sharing. Coba kasih lihat saya. Apa yang nggak bisa coba? Coba yang lain bisa nggak? Tampilannya itu we're still setting up access gitu. Yang lain coba bisa nggak? Jangan-jangan nggak bisa juga gitu. Saya harus tanyain besok kalau nggak bisa semua. Saya juga nggak bisa, Pak. Boleh ngeliat tampilannya nggak? Coba share screen lah satu orang. Saya pengen lihat. Jangan-jangan memang nggak bisa gitu. Adalah yang coba share screen. Saya penasaran kenapa nggak bisa. Saya juga belum bisa. Ya, oke. Coba kelas notebook. Kenapa di saya bisa ya? Atau manage team setting. OneNote Classbook. Class notebook general. Oke. Nih kelihatan. Siapa nih? Coba saya share. Ya, Mufid. Cobain. Mufid. Hah? Teams ya itu benar. Kelas notebook. Apa katanya? Access set. We still setting up access for you. Oke, sebentar. Oh, I see. Bentar, saya ubah dulu ininya, settingnya. Kelas notebook. Apa sih tadi? Home, sebentar. File. Back. Sini tadi, help. View. Kelas notebook. Oke. Manage. Manage class notebook. Oke, kolaboratif. Oke. Oke, sebentar.
Oke, semua. Oke. Coba sekarang. Bisa nggak? Masih belum ya jangan. Kenapa ya? Kenapa? Dan manage. Coba saya share. Coba share lagi, saya penasaran. Boleh nggak? Siapa saja, silakan. Karena di saya nggak masalah sih. Kenapa ya? Masih ya? Kelas notebook. Sebentar. Copy to content library. Di refresh tetap sama ya? Sebentar. Sebentar. Coba saya manage. Notebook nih. Oke. Saya taruh di kolom chat. Bisa dibuka nggak? Jangan-jangan nggak bisa juga. Harus minta akses dulu, butuh akses. Aksesnya apa ya? Terus dia minta tampilannya gimana sih? Coba buka dong, share screen dong. Kenapa enggak itu ya? Sorry, request access. Coba request access. Munculnya di mana? Saya nggak muncul di saya soalnya. Itu munculnya di mana munculnya? Aduh. Share. Manage access. Sebentar. Link ya, direct access. Oke. Advance. Sebentar. Stop sharing. Pantasan full control. Grant permission. People share limit. New request. Oke. Coba move it. Saya itu lagi coba. Bisa nggak? Sending approval. Harusnya udah. Link giving access, direct access, advance. Sebentar, Pak. Sebentar. Yang lain nggak bisa ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke lah. Check permission.
Working on it. Oke lah, berarti saya harus klinik. Saya harus nyiapin klinik dasar. Ya, saya harus. Nanti saya siapin yang baru kalau gitu. Nanti saya copy-in ya. Saya kasih deh, ya. Oke. Saya juga harus cari. Oke. Kalau gitu malam ini kita cukupkan. Kalau Anda mau punya pertanyaan tiba-tiba tengah malam mau nanya nih, kirim aja di chat. Nanti saya akan cek gitu ya. Akan saya cek gimana itunya gitu ya. Kapan ngasihnya gitu ya, biar Anda bisa. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat istirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.